semuanya, ketemu lagi di video pembahasan tugas di Game Academy. Kali ini kamu menonton video pembahasan untuk batch 3, dan di video kali ini kamu akan menonton pembahasan untuk tugas course game programming. Yang pertama itu adalah bikin game Flappy Bird. Kita lihat dulu. Nah, jadi di tugas kali ini peserta diminta untuk bikin game Flappy Bird berdasarkan materi. Nah, di sini terus ada beberapa ketentuannya, yaitu ada kayak lubang antar pipa bisa berubah ukurannya, terus burungnya bisa menembak pipa, terus ada bonusnya kalau bisa bikin tombol restart setelah game over. Nah, sekarang di sini kita lagi ngobrol bareng sama saya Wahyu. Kita langsung aja ke Wahyu. Oke, ini ngebahas tugas dari siapa nih, yuk? Tugas dari Kevin Andrew. Kevin ini tuh udah berhasil ngerjain seluruh tas yang ada di tugas Flappy Bird. Pertama mungkin kita coba mainin dulu gamenya. Ya dia udah bisa nambahin tembak juga buat ngancurin pipa gitu. Cuma di sini tuh masalahnya kadang-kadang si skornya nggak nambah gitu. Nah dia juga udah bisa nambahin fungsi restart di sini. Nah si skornya tuh tadi nggak nambah karena ininya si collidernya kayak nggak kena gitu, nggak pas. Bentar, coba di play aja. Nah jadi di sini tuh, nah ini si hijau ini kan bagian collidernya tuh. Nah si atasnya ini kayak lubang gitu, nggak kena. Jadi kalau lewat atas si skornya nggak bakal nambah gitu. Ini juga lumayan banyak sih kemarin di peserta-peserta lain yang kurang teliti gitu di sininya. Ini tuh cuma sesimpel kita nge-offsetin si poinnya ini yang buat ngehitung skornya. Nah ini kan nggak nol tuh, nggak tengah. Jadi dibikin nol aja gitu. Habis itu di disable lagi. Nah harusnya kan sekarang bentar. Nah udah di tengah terus tuh. Jadi lewat manapun bakal kehitung skornya. Sama kemarin si Kevin ini udah bisa nambahin buat nembak juga. Cuma nembaknya ini bisa ngancurin si collider yang buat ngitung skor tadi. Nah tuh jadi walaupun udah digeser kadang-kadang bisa nggak nambah tuh. Itu tuh karena di script pelurunya sih harusnya. Kita coba lihat. Nah di sini waktu nge-trigger si collider buat ngehitung yang skor tadi, dia tuh sebenarnya udah bener tuh. Kalau dia ngecek si game object tag-nya dulu. Kalau pipe berarti dihancurin gitu kan. Cuma dia salah naruh posisi collision game object-nya ini. Harusnya tuh di dalam ini harusnya. Jadi kalau dia di luar kan nggak ngaruh, walaupun tag-nya bukan pipe juga bakal dihancurin gitu. Jadi seharusnya dimasukin ke dalam sini. Jadi walaupun kita udah nembak-nembak gitu, nggak bakal ngehancurin yang buat nge-record si skornya tadi. Yang collider ini. Kalau buat Kevin ini itu aja sih, semuanya udah oke sih. Berarti kurang lebih tadi masalah-masalah yang tugas Kevin gitu ya. Nah, mungkin sekarang kita langsung bahas aja ke beberapa pertanyaan dari teman-teman peserta yang belum ini ya, yang belum sempat dibahas juga ya di course-nya. Dari mana dulu nih? Yang paling atas dulu kali ya. Itu ada pertanyaan dari Tandia
Anggergian. Jadi dia nanya, setelah membuat skrip bird.cs, apakah harus diedit dulu melalui Visual Studio? Jika iya, skrip tersebut tidak bisa dijalankan, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Nah, ini tuh sebenarnya buat ngejalanin skrip otomatis tuh, kalau di Unity tuh tinggal kita buat aja tuh skripnya, terus dimasukin ke komponen gitu kan. Misalnya langsung aja nih di yang Flappy Bird ini. Misal script test gitu ya. Nah, begitu kita assign script yang tes ini ke mana aja pun, dia bakal langsung bisa dijalanin gitu. Harusnya sih defaultnya kalau kita bikin script itu nggak bakal error gitu. Kecuali si tes ini setelah dibikin di rename lagi gitu. Biasanya kan kalau di rename si dalamnya nggak berubah tuh. Nah, itu bakal error. Nggak bisa ditambahin di komponen. Soalnya si nama script ini tuh mesti sama dengan nama kelasnya gitu, nggak boleh beda. Besar kecilnya pun harus sama gitu. Nah, sama di dalam script yang awal dibikin tuh pasti ada start sama update kan. Nah, kalau kita naruh script apapun di start ini, ketika dijalanin scene-nya tuh bakal langsung kepanggil gitu di awal-awal sekali. Nah, cuma kalau buat yang update ini, dia bakal kepanggil setelah start ini dijalanin, terus si update ini diulangin per frame gitu. Jadi dijalanin terus gitu sampai di stop. Harusnya sih nggak bakal error sih kalau ngebikin scriptnya langsung di Unity gitu. Nggak perlu diedit dulu juga nggak bakal error. Kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ada Andi Maila Fadilah Bahri nanya soal line serialized field private event Unity event on jump on date. Dia penanya on jump sama on date-nya selalu kena warning. Kalau di Stack Overflow katanya harus diinisialin. Inisialnya apa, sama ngaruh komen ke isDate atau jam apa? Sebenarnya ini tuh ada isu di Unity-nya sih, bukan karena scriptnya error atau gimana. Itu tuh cuma kayak warning doang gitu kan. Kalau kita bikin variabel private yang ada serialized field gitu kan, dia kehitungnya kayak nggak pernah diisi gitu variabelnya di dalam script. Padahal kita ngisinya kan lewat inspector gitu kan. Nah, itu tuh masih ada isu di Unity-nya setahu gue. Di 2019 yang paling baru juga belum di-fix itu. Sebenarnya bisa di-ignore gitu. Dengan cara nambahin kayak, misal kita bikin private bird gitu ya. Ya intinya kalau mau nge-ignore si bird-nya, bisa dikasih kayak makro gitu di ininya, di scriptnya. Kayak ini nih. Pragma. Nah, ini tuh buat nge-disable pengecekan warning gitu. Nah, 649 ini harusnya kode buat yang ini sih, yang variabel nggak pernah di-assign gitu. Ini tuh banyak sih kodenya, cuma kalau mau tahu yang lebih banyak bisa di-search aja tuh kode-kodenya. Nah, setelah itu di bawahnya jangan lupa di restore lagi sih, biar script setelah ini dicek lagi gitu. Si yang belum diinisialisasi tadi. Intinya kalau diabaikan juga nggak masalah sih itu. Cuma warning doang juga. Pertanyaan selanjutnya dari, dari Gilman Firdaus, ada yang bisa nerangin nggak tentang return? Masih belum ngerti. Ya sebenarnya return tuh intinya buat ngembaliin nilai dari fungsi gitu sih. Ini kan contohnya tuh public bool is dead, return is dead. Nah, ini tuh contohnya tujuannya kayaknya buat enkapsulasi OOP gitu. Enkapsulasi itu kayak semacam nyembunyiin informasi gitu kalau di OOP. Nah, jadi kita tuh ngebatasin akses kayak dari variabel lain
variabel atau fungsi gitu yang bisa diakses kelas lain. Kayak maksudnya ngebatasin tuh kita kan bisa ngebikin public, private, atau protected gitu kan. Kalau public bisa diakses semua kelas gitu kan. Kalau protected cuma kelas itu sama turunannya gitu. Kalau private cuma kelas itu doang. Nah ini tuh kan si isDat ini private tuh. Jadi kita nyembunyiin informasi si isDat ini. Cuma kalau kelas lain mau ngambil nilainya bisa lewat fungsi yang public gitu biar lebih rapi gitu kan. Jadi dibikin public bool isDat, nge-return si yang variabel private isDat tadi. Sebenarnya itu doang sih buat yang return. Cuma sama kalau void kan biasanya ada public void start gitu kan yang kayak tadi. Nah itu tuh kalau dikasih return dia bakal ngekat proses di bawahnya gitu. Misalnya gini nih. Misalnya gue kasih log ini. Nah di sini kalau disisipin return gitu si B-nya ini nggak bakal pernah kepanggil gitu. Dia kepotong batas ini gitu. Kayak bisa buat ngekat fungsi juga. Kita masuk lagi ke pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Ahmad Saad Hamdi. Maaf mau tanya perbedaan dari serialized field dengan modifier public apa ya? Sebenarnya kalau persamaannya sih ya, si serialized field dengan public itu kan sama-sama kayak buat ngebikin si variabelnya bisa diinisialisasi di inspektor gitu kan. Dan cuma kalau pakai serialized field itu kita bisa nampilin yang variabel private atau protected gitu. Kalau diganti public kan kayak nggak bener tuh enkapsulasi yang kayak gue bilang tadi. Kayak dia ngeluarin informasinya gitu. Kalau private kan tetap disembunyiin tapi kita bisa ngaturnya lewat inspektor gitu tanpa diketahui kelas lain gitu. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya lagi. Dari Made Agus Panji Sujaya, izin bertanya, sebelum mengedit bird.cs, apakah kita hapus dulu script pre-build dari Unity? Saya mendapatkan banyak error di Visual Studio Code saya. Mirip yang pertanyaan awal tadi sih, yang pertama bikin script itu kan. Harusnya sih kalau defaultnya bikin script tuh nggak bakal ada error sih. Kecuali pas ngebikin script itu emang udah ada error gitu ya sebelumnya. Paling nanti kalau mau dibantu lebih lanjut kayak posting aja gitu errornya apa aja gitu. Buat Made Agus Panji Sujaya atau buat semua teman-teman yang ikutan terus bingung tentang materinya atau gimana, bisa langsung ditanyain aja sebagaimana yang udah dilakuin Made Panji Agus Sujaya dan teman-teman yang lain, langsung tanyain aja di kolom sebelah kanan di sosial komen. Nanti bakal ada mentor yang ngecek-ngecek ke sana, bakal nongkrong-nongkrong untuk ngejawab pertanyaan kamu di sana. Gitu. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya dari Rian Sudiro. Saya mendapatkan banyak error yang bertulisan a namespace cannot directly contain member such as fields or methods. Apa penyelesaian masalah error ini? Biasanya kayaknya salah posisi aja gitu, ngeletakin deklarasi variabel atau method gitu. Seharusnya kan method atau variabel gitu letaknya di dalam kelas dulu tuh, harus dibikin kelas dulu. Bukan langsung di dalam namespace gitu. Harusnya salah posisi doang sih. Namespace misalnya tes. Nah, coba ngebikin bird-nya di sini. Nah ini kan errornya kayak namespace nggak bisa berisi kayak member atau namespace nggak bisa berisi field atau method gitu. Nah dia tuh kayak salah posisi doang sih harusnya. Kalau ditaruh di dalam sini kan harusnya nggak masalah lagi. Oke. Ya, intinya
variabel atau method tuh harus di dalam kelas dulu. Yang di dalam namespace tuh kelas dulu pokoknya. Baru si field atau methodnya gitu. Oke, jadi ini juga mungkin yang ini ya, buat teman-teman apalagi yang baru mulai banget terus langsung masuk ke programming game dan belum ada basic pemrogram sebelumnya, mungkin salah satu yang sering terjadi adalah bingung nyimpennya di sebelah mana barangkali ya. Nah, yang tadi ini adalah penjelasan tentang penempatan-penempatan beberapa skripnya tadi, kurang lebih kayak gitu. Sekarang kita masuk lagi ke, nah ini untuk pertanyaan terakhir di bagian yang ini. Untuk audio source dan metode play on shot, penulisan skripnya di mana dan peletakannya pun di mana? Kalau audio source itu sebenarnya komponen bawaan Unity gitu. Buat nge-play audio kan biasanya. Kalau metode play one shot tuh letaknya ya di dalam script audio source itu sih. Kita nggak bisa ngelihatnya gitu kalau langsung di dalam Unity. Soalnya itu udah di encrypt gitu sih scriptnya, udah jadi DLL gitu. Jadi kita nggak bisa ngelihat isinya itu apa. Jadi tinggal panggil-panggil aja sih kalau yang buat Unity. Sekarang kita pertanyaan tentang scripting ground-nya nih. Kita untuk yang ini beberapa pertanyaan yang di ini aja ya, yang sifatnya bertanya ya. Kalau yang script nanti mungkin akan ditanggapin sama Wahyu langsung di course-nya. Nih, pertanyaan dari Dwi Septia. Pertanyaannya adalah, saya ada kendala di bagian destroyer, udah lakuin sesuai langkahnya, tapi groundnya jadi kehapus dan nggak bisa ngulang lagi jadinya. Itu gimana ya? Nah, ini tadi udah gue baca pertanyaannya. Kayaknya jawaban ini tuh udah bener sih yang si Alfian Hamdani ini. Groundnya emang ketika kena destroyer gitu emang langsung kehapus gitu kan. Yang buat nge-spawn si groundnya tuh yang ground spawner itu. Nah, ini tuh biasanya kayaknya karena kurang pas posisinya sih si collidernya itu. Coba dipastiin dulu kayak posisi destroyer sama ground spawnernya tuh udah pas gitu. Kan si destroyer itu kan punya collider gitu kan. Kayak setiap objek yang masuk ke area collider itu bakal kehapus gitu. Jadi mesti kena gitu. Nah, kalau yang si ground spawner itu kalau objek yang awalnya udah masuk terus keluar, nah itu dia nanti bakal nge-spawn objek yang sama gitu. Itu kan objeknya ground, nah dia jadi bakal nge-spawn ground selanjutnya gitu. Nah ini tuh juga mesti pas posisi collidernya, jangan sampai miss gitu. Ya sama pastiin juga si ground spawner atau destroyernya itu punya rigid body gitu. Nah, jadi kan ini misalnya si ground spawner ini kan punya rigid body tuh sama collider. Nah, ini pastiin juga ada di komponennya sih. Nah, sebenarnya di scriptnya tuh udah dibantuin gitu buat ngemastiinnya. Kayak misal di ground spawner. Nah, di atasnya tuh kan ada kayak require komponen tuh kan. Nah, ada require komponen collider sama require komponen rigid body. Nah, ini tuh buat ngemastiin pas kita masang si ground spawner di komponen, si script ini tuh bakal otomatis ketambah gitu di komponennya. Sama dia kalau si ground spawnernya masih ada, si yang komponen yang dibutuhin ini nggak bakal bisa dihapus gitu sebelum ini dihapus. Jadi itu bisa buat mencegah ini juga sih, kayak kelupaan gitu. Paling ini juga nih yang Erastus ini apa? Pertanyaannya mau tanya di bagian translate, itu scriptnya ada. Space.world ini untuk apa ya maksudnya? Nah iya sih, itu kan di transform translate tuh ada space world sama sebenarnya satunya itu space self. Nah kalau space world itu berarti si koordinat posisinya tuh nggak bergantung sama si yang lagi gerak gitu. Dia tuh cuma ngitung kayak global world-nya gitu. Kalau yang self tuh dia mempertimbangkan si posisi yang game objek yang lagi gerak gitu. Nah misalnya gini nih. Misalnya ini kan si burung nih. Disable dulu.
Nah, misalnya si burung ini. Kalau dia space word tuh kalau kita mau majuin, ya itu harusnya gini kan. Nah, kalau di rotasi gini, nah kalau masih pakai yang space word dia tetap gini kalau forwardnya. Cuma kalau yang space self tuh dia harusnya ngikutin rotasinya gitu. Forwardnya berubah. Nah, Itu sih harusnya buat yang relatif space itu. kita ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Ahmad Saad Hamdi. Pertanyaannya bisa dilihat dia mengalami kendala, terus apakah dengan berbeda, dia bilang dia menggunakan Unity versi 4, terus apakah dengan berbedanya versi sehingga maksudnya apakah error tersebut disebabkan oleh perbedaan versi? Boleh dijawab mungkin sama Wahyu? Harusnya sih kalau pakai Unity 4 harusnya jangan dipakai lagi sih kalau Unity 4 gitu. Soalnya udah lama banget tuh versinya, udah obsolete. Kalaupun nyari di forum-forum gitu harusnya udah susah gitu nemuin. Kadang-kadang solusinya udah nggak valid gitu. Sebenarnya kalau buat solusi ngebetulinnya bisa cobain dengan cara nambahin game object di depan si instantiate-nya itu. Nah, misalnya gini nih. Tadi tuh kan harusnya ini ya. Nah, misal kita bikin variabel buat prefab-nya dulu. Nah, soalnya kalau di yang Unity versi baru tuh kalau gini langsung nggak bakal error. Dia langsung otomatis ngikutin instantiate mau instantiate variabel apa gitu. Nah, cuma kalau ngeliat errornya tadi kayaknya dia gagal nge-convert gitu. Nah, sebaiknya di sini tuh ditambahin aja si game object. Nah, ini jadi si yang di instantiate tuh pasti game object gitu, nggak bakal tipe yang lain. Soalnya manggilnya dari kelas game object langsung. Mungkin itu aja sih, jangan dipakai lagi, kayaknya lebih baik kalau buat belajar juga yang Unity 4. Oke, berarti ya ketemu masalah gitu susah nyarinya. Pertanyaan terakhir dari Ganjar Sugiharto. Dia nanya, dia tuh nunjukin errornya gimana, nunjukin errornya, keterangan errornya, terus nanya solusi untuk error itu kayak gimana. Nah, ini tuh kan kalau gue lihat errornya tuh karena si fungsi setNextGround ini nggak ada di si kelas ground kan. Nah, ini tuh coba pastiin dulu sebelum manggil si setNextGround ini. Dilihatin dulu di dalam kelas ground itu ada fungsi setNextGround nggak gitu. Kalau emang udah ada dan tetap error gitu, berarti kemungkinan ada error yang lain sih. Mesti mungkin kalau mau dibantuin mesti dikasih juga si errornya itu apa gitu. Jadi biar jelas juga gitu. Nah, mungkin nanti buat lebih gampangnya lagi, kan nanti di chapter 2 tuh kita bahas versioning ya. Nah, nanti ketika udah terbiasa menggunakan tools untuk versioning pakai Git ini, nanti bakal lebih gampang lagi untuk kayak komunikasi untuk ngejelasin error-errornya sama mentor maupun sama teman-teman yang ada di sini gitu. Sampai di sini dulu si pembahasan tugas untuk chapter pertama Flappy Bird Code Game Programming di LoGame Academy Batch 3. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah ngerjain tugasnya tepat waktu. Buat kamu yang ada pertanyaan, bagaimana yang selalu diingatkan, jangan lupa langsung tanyain aja si pertanyaannya di materinya. Kamu bisa menggunakan fitur social comment. Sampai di sini pembahasan video pembahasan tugas chapter pertama game programming. Aku Ed bersama Wahyu. Sampai ketemu lagi di video pembahasan tugas berikutnya. Bye.